lagi-lagi sama, itu kan diciptakan. Yang menghendaki 3 periode apa naturnya dengan masyarakat. Masyarakat tidak butuh 2 atau 3 periode. Masyarakat butuh pemimpin yang mampu membela hak-hak rakyat, mampu memberikan kehormatan bangsa, menjaga kedaulatan. Nah, kalau ini ternyata terjadi, saya kira persoalan 3 periode menjadi persoalan yang perlu dipertimbangkan. Ayo bangun Indonesiaku, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Semangat Pancasila, Pancasila, Pancasila. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila progresif revolusioner. Pada kesempatan kali ini episode Komju TV yang perdana kita langsung ngobrol secara langsung dengan Bung Apek Saiman. Beliau adalah ketua Komju, Komite Juang. Beliau saat ini mau duduk bersama kita. Biasanya beliau tuh sulit untuk duduk bareng. Beliau itu selalu di balik layar. Ini nggak tahu ini ada dauh apa atau seperti apa, bisa tiba-tiba beliau mau tampil. Berapa artikel berita beliau itu sudah memuat dimanapun dan sudah sangat menarik perhatian masyarakat publik. Langsung saja kita sapa Bung Apek Saiman. Selamat. Nah, selamat pagi, siang, sore, malam. Iya, Bang, Bung Apek Saiman. Dalam episode Komju kali ini mengulas tentang situasi kondisi di negara kita tercinta saat ini. Abang sangat mencintai negara Indonesia saat ini. Saya melihat tulisan-tulisan Abang itu selalu kritis untuk sebagai bahan masukan terhadap negara. Terakhir terkait pemimpinan. Pemimpin tidak bermoral. Itu kalau hanya membaca teks di awal itu akan miskomunikasi, Bang. Saya ingin minta penjelasan dari Abang nih. Pemimpin tidak bermoral itu seperti apa, Bang? Atau pemimpin tidak bermoral ini terkait konsistensi? Dia harus konsisten gitu. Atau konsisten itu bagian dia bermoral atau tidak bermoral? Ini yang harus diperjelas sama Abang, karena saya baca beberapa artikelnya Abang. Dia pemimpin yang tidak bermoral, dia tidak konsisten terhadap beliau dalam menjaga amanahnya, sehingga citra buruk pun akan ada ketika beliau tidak bisa menjaga amanah. Apa terkait amanah atau terkait apa? Saya langsung ke Terima kasih Bung Adit. Kesempatan ini kita bisa sharing, diskusi. Ya, apa yang kita gagas, kita sampaikan adalah wujud dari kepedulian, dan kita juga menyoroti banyak hal. Satu di antaranya yang sangat penting dan terabaikan, yaitu tentang pemimpin. Pemimpin itu adalah satu hal yang menentukan gerak baik buruknya dalam sebuah masyarakat atau bangsa dan negara, termasuk pada diri kita. Karena riwayatnya kan bisa sama-sama kita pahamin seluruhnya. Kita hadir di muka bumi ini karena memang satu alasan yang kuat yang diciptakan adalah sebagai pemimpin. Nah, kalau kita hadir di muka bumi ini tidak menunjukkan kepemimpinan, maka gagallah kita sebagai manusia. Oh, berarti kalau tidak menunjukkan kepemimpinan, berarti pemimpin itu belum otomatis dia menjadi kepemimpinan atau gimana, Bang? Belum, karena memang udah ini kan, biar tidak masuk kan. Ada dua hal. Manusia sebagai satu pelaku dengan manusia sebagai fitrah. Manusia sebagai fitrahnya itu disebut manusia kalau dia jadi pemimpin. Jadi kalau yang beredar tentang kepemimpinan itu tidak ada di dalam diri manusia, maka itu sangat besar kerugiannya. Nah, pemimpin itu kan
kata lain dari keteladanan. Jadi orang disebut pemimpin itu cirinya supaya tidak bias. Pemimpin apa seperti konkretnya gitu. Pemimpin itu adalah keteladanan. Nah, keteladanan itu adalah sesuatu yang orang bisa saksikan dan mengikuti, mengajak kepada kebaikan. Nah, jadi pemimpin itu adalah keteladanan itu adalah kebaikan. Jadi kalau ada manusia tidak menunjukkan keteladanan kebaikan, maka dipertanggungjawabkannya dia akan mengalami sebuah penyesalan. Kalau ini Bang, saya potong dikit. Keteladanan itu kan berarti ada kebaikan itu ada tolak ukur Bang. Ya. Pemimpin punya tolak ukur keteladanan itu dari kebijakan. Kita melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu kan menunjukkan konsistensi kepemimpinan dalam power leadership, power kepemimpinan itu dari kebijakan yang ada. Kalau konsisten dalam taraf kebijakan menurut Abang sudah apa? Iya, dia harus konsisten. Kalau tidak dia batal lagi. Karena yang mampu menjaga itu adalah seorang yang baik kan bukan di baik, tapi di konsistennya. Kalau baik kemudian besok menjadi tidak baik, maka dia batal. Jadi kalau kebijakan-kebijakan itu karena konsepnya adalah kebaikan, maka kebijakannya pun harus baik. Misalnya contoh, dasar pemimpin itu salah satunya dia tidak pernah mengutamakan kepentingan pribadinya. Dia selalu mengutamakan kepentingan yang dipimpin. Oh, berarti wujud kebijakan itu adalah tidak mendasari dari bukan pribadinya ya, tapi atas dasar kepentingan masyarakat. Ya, itu. Berarti inti poinnya bahwa sebenarnya pemimpin itu berdasarkan apa kemauan ataupun eksistensi dari masyarakat, dari memperoleh kebijakan. Nah, dalam konteks pandemi saat ini Bang, kita tahu kebijakan yang dikeluarkan ini sudah banyak Bang. Ada namanya PSBB, terus dikuat dengan adanya peraturan pemerintah kayak gitu. Sampai terakhir ini adalah PPKM berbasis mikro dan macam-macam. Tapi tidak berefek Bang, malah tambah besar saat ini 20.000 lebih datanya kasus COVID. Bahkan dalam sehari pun puluhan ribu ya, 20.000 kalau nggak salah menurut saya. Itu kan tidak ada impact atau seperti apa Bang kebijakan itu? Atau ya itulah yang kita sudah terbawa ya oleh satu opini dunia, kemudian negara melegitimasi tentang persoalan COVID. Yang COVID itu sendiri kan masih dalam satu persepsi antara yang nyambung dan yang tidak nyambung, sehingga kebijakannya itu kan tidak bisa mayoritas menerima karena tidak ada standar kasus yang bisa dilihat ketika dibuat ternyata ada yang tidak merasa harus seperti itu. Nah, bagusnya itu pemerintah kan mengevaluasi dulu lah COVID-nya itu apa, kebijakan yang harus dibuat seperti apa, data di masyarakat harus terbuka, apakah itu penyakit COVID murni, apakah itu sebenarnya bukan penyakit COVID dinamakan penyakit COVID. Nah, saya melihat kelemahan dari pemerintah itu tidak ada keterbukaan di dalam posisi objeknya, penyakitnya, yang harusnya dengan sistem yang sangat terbuka dan efektif seperti ini kan kalau itu de facto tentu kan kita masing-masing dekat dengan ya institusi-institusi kesehatan seperti puskesmas, sehingga dia bisa menjelaskan. Karena kan COVID ini terlalu eksklusif, ini mengundang persepsi, jadi stigma ya. Nah, masyarakat kan karena nggak tahu. Iya, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan dan namanya masyarakat, akhirnya ya ada yang mengikuti dengan penjiwaan yang sama, ada yang terpaksa, akhirnya bias. Iya. Nah itu yang apa ya? Ketika kebijakan dibuat, seakan mereka sendiri tidak menjalankan. Jadi giro yang dimaksud pemimpin itu kan bermuara. Dia harus konsisten. Dia konsisten bukan hanya diucap, Bang. Tapi perbuatan dan tingkah lakunya pemimpin itu juga harus dijaga gitu.
pelesir ke luar negeri dalam rangka kunjungan kerja, terus ada juga masa-masa lain ya Bang ya. Nah saya takut begini Bang, ketika ini terus berlanjut, data dan juga kasus akan terus berlanjut, saya takut ada undang-undang kedaruratan. Nah ini yang membuat kita ketika ada undang-undang kedaruratan dan isu bagaimana kepemimpinan ini harus berlanjut karena darurat itu akan mencuat. Menurut Abang gimana Bang? Karena Abang juga menulis ya, Presiden juga periode tolak 3 presiden. Karena itu sumber banget malapetaka berikutnya. Jadi nggak ada alasan menggunakan undang-undang darurat atas nama apapun, misalkan dikaitkan dengan situasi pandemi, dikaitkan dengan situasi stabilisasi ekonomi dan lainnya. Tidak ada alasan, karena kan mekanisme sudah terbangun di situ. Ada 2 putaran yang kemudian pemerintahan ini kan bukan by person, pemerintahan ini kan institusi. Yang nanti periode berikutnya dilanjutkan, yang baik diteruskan, yang buruk nggak diteruskan. Jangan mengklaim sudah menyatakan yang baik sehingga dipaksa, itu kan dalam sudut kepentingan pribadi dan kelompok. Nah, nggak bisa. Darurat itu kan bencana Bang, ini kan sudah menjadi bencana Bang. Ya kan nggak ada kaitannya dengan pemilihan 3 periode. Ya, karena mungkin karena memang darurat dan juga pemerintahan juga tidak bisa berjalan efektif sehingga mungkin ya dilanjut gitu. Kan tadi saya bilang efektivitas dalam konteks COVID itu kan masih tertutup. Atau ada orang yang bebas-bebas saja, ada aparat yang bebas-bebas saja, ada pemimpin bebas-bebas saja. Ini kan karena terbawa semacam kebijakan global, ya kita perlu tahu ini goodwill dari negara apa satu kesepakatan dunia mengkondisikan ini. Nah, kalau darurat dikaitkan pandemik, apa kaitannya? Orang kehidupan normal, bahkan dibuat tidak normal, kehidupan normal dibuat tidak normal gitu. Jadi kan kebijakan daruratnya nggak beralasan. Lain kalau misalnya 70% ada musibah yang secara fakta itu lumpuh lah, atau ada semacam konflik besar, tapi yang memang lumpuh tidak berlarut-larut, gitu, yang berlarut. Lumpuh Bang, kondisi pekerja banyak yang diputus pengangguran dan juga perusahaan juga pengusaha semua lumpuh Bang. Ini buat bukan objektif, dia krisis loh. Bedain. Apa yang mempengaruhi itu dibuat? Ya karena datanya sudah ada. Kalau memang seperti itu kan. Karena ada kebijakan di pressure semua kegiatan pasif. Bahkan didenda ya. Jadi sangat kuat subjektivitasnya lah. Artinya kita bisa sepakat yang namanya kesehatan penyakit nggak mungkin dipolitisasi dan kita juga nggak mungkin menolak. Tapi bagi masyarakat berpikir kan harus juga dilihat kejernihannya loh. Nah, bagusnya saya lihat si pemerintah mengevaluasi tentang penyakit itu sendiri, data itu sendiri. Ini yang terakhir Bang. Ketika masyarakat menghendaki, karena memang kita kasus masih besar dan berlarut-larut dan akan makin membesar lagi, masyarakat menghendaki pemimpin untuk berlanjut. Itu berlanjut, bahkan mungkin parlemen juga bisa Ya, karena mengurangi kos dan juga ada pertemuan dan lain-lain. Lagi-lagi sama, itu kan diciptakan. Yang menghendaki 3 periode apa naturnya dengan masyarakat. Masyarakat tidak butuh 2 atau 3 periode. Masyarakat butuh pemimpin yang mampu membela hak-hak rakyat, mampu memberikan kehormatan bangsa, menjaga kedaulatan. Nah, kalau ini ternyata terjadi, saya kira persoalan 3 periode menjadi persoalan yang perlu dipertimbangkan. Tapi kan kita lihat situasinya kan tidak pernah kita melihat negeri ini mampu punya kewibawaan. Masyarakat masih terasa hak-haknya terabaikan. Nah, kemudian muncul keinginan 3 periode, kan bisa saja itu menjadi satu pengkondisian. Dan ternyata kan penolakan itu kuat. Jadi apa logika yang kuat? Nah, merubah Undang-Undang Dasar 45 itu harus ada kepentingan dan kegentingan yang sangat signifikan.
Misal contoh, itu perjuangan loh 2 periode. Sebelumnya tidak ada masa batas presiden. Benar. Kemudian kita meminta itu ada pembatasan. Nah itu dalil kuatnya. Nah sekarang dalil itu mau dianulir, berarti kan mengkhianati perjuangan satu pemerintahan yang demokrasi yang mau dibuka lagi menjadi pemerintahan yang absolut, yang otoriter. Nah, itu kan masalah. Iya. Saya mengambil kesimpulan pada saat pertemuan segmen pada hari ini, pada pertemuan ini, bahwa memang pemimpin yang baik itu, yang amanah itu bagaimana sebagai perpanjangan tangan rakyat. Konsisten membuat kebijakan. Ya, konsisten dalam membuat kebijakan. Dia juga menjalankan kebijakan, tapi dia juga mengikuti ataupun menjalankan kebijakan tersebut. Iya. Tidak lagi dipolitisasi, karena memang saat ini kan muncul stigma-stigma yang ketidaktahuan, sehingga masyarakat bertanya-tanya, timbul diskusi-diskusi, timbul ada penolakan, timbul ada, saya terbaru itu di Bangkalan ada penolakan, timbul ada di mana-mana diskusi, karena memang stigma terhadap kasus ini tuh seakan tertutup gitu. Pemerintah terbuka gitu, harus terbuka terhadap kasus-kasus yang ada. Apakah memang karena memang peningkatan terjadi karena tenaga kesehatan yang memang yang terkena lebih banyak atau macam-macam. Saya rasa timbulnya pertanyaan-pertanyaan yang ada, timbulnya gejolak-gejolakan yang ada, itu karena kekurangnya pengetahuan dari pemerintah atau pemimpin. Maka pemimpin yang loyalitas adalah pemimpin yang memegang amanat penuh dan mengilhami bagaimana sebagai moto Komju Pancasila progresif revolusioner. Harus revolusioner ya Bang. Revolusioner. Terima kasih Bang.